Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jala unang gabe sarobang hamu dohok portibion, alai gabe ibaru mahamu, dungmu bapikiramuna, asa tahu hamu manibangi lomoni rohani debata, ima nauli, nahinalasonna dohot nasundenggan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Proses metamorfosis kupu-kupu sangat jelas menunjukkan perubahan, yaitu dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Dan perubahannya menghasilkan sesuatu yang sangat indah. Tentunya dalam proses perubahan ini, telur harus dapat menetas sendiri untuk dapat menjadi ulat. Sebab jika telur dipaksa menetas atau dipecahkan dari luar, tidak akan menghasilkan kehidupan. Justru telur itu akan berhenti dan tidak mengalami perubahan selanjutnya. Setelah telur menetas akan menjadi ulat yang sekilas akan kelihatan agak menyeramkan atau kita tidak menyukainya sebab tampilannya dan mungkin akan merugikan sebab memakan daun dari tanaman kita. Namun kemudian dalam prosesnya ulat akan berubah menjadi kepompong di mana tubuh ulat tadi menjadi terbungkus sesuai dengan proses yang harus dilalui. Kepompong menjalani prosesnya dan akhirnya akan menghasilkan kupu-kupu yang sangat indah yang disukai banyak orang. Demikianlah perubahan itu menghasilkan sesuatu yang baik. Dan jika dapat melalui semua tahap atau proses yang akan dilalui, maka akan berdampak baik bagi diri sendiri maupun bagi lingkungannya. Perubahan hanya akan dapat terjadi jika kita mau dengan setia mengikuti semua proses perubahan tersebut, memenangkan setiap proses tersebut. Sahabat yang baik hati, jika perubahan itu menghasilkan sesuatu yang baik bagi kita dan sekeliling kita, maka sesuai dengan firman Tuhan yang meminta kita berubah oleh pembaharuan budi. Artinya, perubahan itu kita dapat alami karena tuntunan Tuhan melalui akal budi kita. Sebab itu adalah anugerah Tuhan. Perubahan hanya dapat terjadi oleh pekerjaan Tuhan dalam diri kita. Jangan kita pernah mengharapkan orang lain yang mengubah kita. Tetapi Tuhan yang mengubah kita melalui akal budi yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Orang lain hanyalah sebagai sarana untuk menolong kita dalam setiap proses perubahan tersebut. Orang lain dapat mendukung proses perubahan kita, tetapi ada saja orang yang menjadi penghambat bagi kita dalam setiap proses perubahan tersebut. Oleh karena itu, ketika kita hendak mengalami perubahan dan kita memohon supaya Tuhan menuntun dan menolong kita supaya dapat berubah ke arah yang lebih baik, Tuhan yang mengetahui segala isi hati dan pikiran kita, Dia akan menolong kita untuk mengalaminya melalui akal budi kita. Kenapa dikatakan mengalami perubahan oleh pembaharuan budimu? Sebab dengan demikian kita dengan sadar mengetahui apa yang berkenan kepada Allah, apa yang baik dan yang tidak baik, yang sesuai dengan kebenaran Allah. Bukan karena ikut-ikutan atau mengikuti sesuatu yang tidak diketahui. Mengetahui dengan kesadaran yang berasal dari Tuhan akan menolong kita untuk melakukan segala hal yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga pembaharuan itu akan sangat baik bagi kita sendiri dan juga bagi orang yang ada di sekitar kita. Melakukan sesuai dengan kehendak Allah, melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, tidak hanya menguntungkan bagi diri kita sendiri, namun akan menjadi berguna, menjadi berkat bagi orang lain, terlebih dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sebab semua yang kita lakukan itu adalah yang berkenan kepada Tuhan. Hal-hal yang berkenan bagi Tuhan akan membuat kita dan Tuhan juga bersuka cita melihat orang percaya yang bertindak sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, sahabat yang baik hati, mari setiap saat kita memohon pembaharuan budi dari Allah yang mempengaruhi perubahan kita setiap hari.
Kita dimampukan untuk melalui setiap proses perubahan tersebut dengan setia, sehingga kita akan dapat membawa pengaruh yang baik bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Dan semua itu adalah bentuk hubungan kita dengan Tuhan. Keadaan sekarang yang sedang kita pergumulkan bersama membawa perubahan yang mengarahkan kita semakin baik dan sempurna, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Tuhan Yesus menolong kita untuk mengalami perubahan, melakukan segala hal yang berkenan, melakukan yang baik, dan melakukan yang sempurna sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolonglah kami untuk semakin mengarah kepada kesempurnaan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Perbaharuilah kami setiap hari melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.